terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan narasumber kita dan kami persilahkan. Ya, terima kasih Jessica. Teman-teman semua, selamat malam. Ya, kita bahas mengenai George Coleman. Dia adalah seorang pemikir yang termasuk kontemporer. Kalau kita konsisten dengan alur yang pernah kita bahas, itu ada Austin, kita sudah singgung, ada Kelsen, ada Hart, terakhir Joseph Rush ya, kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita masuk ke George Coleman. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai ke Shapiro sebelum kita pindah nanti membahas ke pemikir yang lain. Coleman ini terkenal dengan positivisme inklusifnya atau sering disebut soft positivism. Kita bisa menelusuri sekilas latar belakang dia. Dia lahir di Amerika Serikat, di New York. Pendidikannya semua diselesaikan di sana. Ada di Rockefeller University di area filsafat, jadi PhD-nya di bidang filsafat. Baru kemudian dia mengambil Master of Studies in Law, MSL, di Yale. Jadi MSL ini sebenarnya gelar master untuk yang tidak menjadi praktisi. Jadi boleh dikatakan dia belajar hukumnya belakangan. Gitu ya. Di Yale kemudian dia menjadi guru besar di sana tahun 95. Dia pernah jadi dekan di Yale, lalu mengajar di banyak tempat, termasuk di UC Berkeley, di New York University, dan sebagainya. Nah, ini memang pemikiran beliau dianggap sebagai pemikiran dari tokoh hukum yang kontemporer di area analytical jurisprudence. Mungkin teman-teman masih ingat analytical jurisprudence itu teori hukum analitis yang bisa kita kaitkan dengan kajian-kajian meta kaidah biasanya ya. Nah, ini memang sangat khas analisis dia, sangat kaya dengan filsafat. Dia memang dikenal sebagai filsuf ekonomi, tapi karena background-nya bukan dari ekonomi, maka tetap saja yang menonjol itu adalah aspek filsafatnya. Seperti yang bisa kita lihat nanti dalam teori yang akan kita bahas malam ini. Ini ada beberapa buku beliau. Dia banyak membahas tentang Hart. Dia senang dengan Hart ya. Dan ada beberapa video yang dia muat. Teman-teman masih bisa menyaksikan dengan cukup lengkap video-video dia tentang jurisprudence. Itu dia tempat diwawancarai dalam berbagai macam acara. Orangnya humble ya, jadi senang sekali untuk diajak diskusi, bahkan oleh beberapa podcast begitu dia layani, itu Coleman. Tapi malam ini kita tidak akan bahas semua buku ini. Kita lebih banyak membahas satu buku, Markets, Morals, and the Law. Buku yang terbit tahun 2002. Ini beberapa kata kunci yang ada di buku ini ya. Dia ngomong tentang legal positivism karena dia memang seorang positivis hukum. Dia ngomong tentang risiko, tentang pasar, tentang politik, tentang keadilan prosedural, keadilan korektif, dan sebagainya. Banyak hal yang dibahas. Tapi ini kira-kira kata kunci yang saya ambil dari penerbitnya. Jadi penerbitnya mengatakan buku ini punya sekian kata kunci ya. Tapi buku ini sendiri sebetulnya tidak seluruhnya dia tulis. Ada bab yang dia tulis sendiri, tapi ada bab yang ditulis bersama orang lain. Coleman itu jarang menulis buku utuh ya, yang semuanya yang dia tulis gitu. Banyak dia yang hanya menjadi editor atau menulis sebagian saja. Jadi kita bisa menduga kalau buku ini ditulis dengan tema besar seperti ini, Market, Morality, and the Law, berarti ada tiga aspek di situ yang dia bahas gitu. Dari daftar isinya saja kita bisa ngelihat di sini dia ngomong tentang law and morality di bagian awal. Di situ ada dua artikel dia. Kemudian law and economics, dia bahas ada tiga tulisan. Kemudian thoughts, crimes, and settlement. Ini sebenarnya ada 4 tulisan dia yang menjadi semacam ya eksperimen dia terhadap teori-teori yang dia bahas tentang hukum dan ekonomi. Lalu market, morals, and politics itu dia singgung di 4 artikel yang lain. Kita tentunya tidak punya waktu untuk satu persatu kita bedah.
Malam ini kita akan mengambil sisi yang filosofisnya, karena kita lagi membahas mengenai filsafat hukumnya. Itu yang lebih menarik ya. Basisnya dari buku ini, tapi kita akan bawa ke aspek filsafat hukumnya yang lebih banyak. Memang ada kesulitan sebenarnya kita membaca buku ini karena sangat luas isinya. Dan rentang waktunya sendiri cukup besar antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Saya perhatikan di situ artikel-artikelnya itu ditulis dalam rentang waktu 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan dia menulis selama 20 tahun itu yang kemudian diambil mana yang relevan kemudian dimasukkan kembali ke dalam buku ini. Gitu. Jadi teman-teman kalau menulis buku tidak harus selesai satu kali ya. Kita bisa mulai dari tulisan-tulisan pendek, kemudian tulisan-tulisan pendek itu bisa suatu saat kita edit kembali, kita rancang kembali, kita desain, dan kita cari benang merahnya sehingga bisa saja itu menjadi satu karya baru. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Coleman. Pertama, kita mencoba melihat apa yang dia definisikan tentang hukum. Kita tahu Coleman basicnya tadi adalah filsafat, orang filsafat yang belajar hukum. Dia mengartikan hukum itu tidak sekedar dari kebiasaan atau kekuatan sosial. Ciri dari positivistisnya muncul karena dia mengatakan hukum itu haruslah sesuatu yang terinstitusionalisasi. Artinya harus didesain secara sengaja. Hukum itu ada niat kita untuk mengcreate-nya menjadi hukum. Jadi tidak seperti aliran hukum alam yang memandang hukum itu ya sepanjang ada moral dia bisa menjadi hukum gitu. Atau seperti penganut aliran mazhab sejarah gitu. Kalau mazhab sejarah kan berpendapat hukum itu ya perilaku yang terbiasa dilakukan dari waktu ke waktu suatu saat menjadi hukum. Nah, ciri dari positivisme hukumnya Coleman terlihat dari pola hukum yang terinstitusionalisasi. Sehingga kalaupun ada muncul hak di dalam institusionalisasi itu, maka hak itu adalah hak yang sudah diakomodasi ke dalam hukum yang terinstitusionalisasi itu. Jadi tidak ada hak yang muncul secara moral misalnya. Hak asasi manusia sekalipun, itu bagi dia tidak bisa dianggap sebagai hak yang muncul dari moral. Tetap hak yang muncul dalam hukum positif. Karena hukum positiflah yang membuat hak asasi manusia itu diakui. Hukum positiflah yang membuat hak asasi manusia itu sah dan mampu ditegakkan dalam situasi konkret. Jadi prosedur menginstitusionalisasi hukum itu berarti menata hak-hak itu supaya menjadi hak yang rasional, koheren di dalam satu sistem hukum. Itu pemahaman dia tentang hukum. Tadi kita mengatakan bahwa Coleman ini penganut positivisme yang inklusif atau soft positivism. Inklusif itu menunjukkan bahwa Coleman membuka celah untuk memasukkan pertimbangan moral. Syaratnya tentu saja jika sistem hukum itu mengadopsinya. Moral itu diadopsi. Melalui apa? Melalui pengakuan, aturan pengakuan, rule of recognition. Jadi dari sini kita tahu ada pemikiran dari H.L.A. Hart yang diakomodasi oleh Coleman terkait dengan aturan pengakuan. Kita tahu bahwa rule of recognition itu dalam pemikiran Hart kan masuk ke dalam secondary rules ya. Jadi bagi dia secondary rules itu adalah pintu masuk bagi moral jika ingin bergabung ke dalam satu sistem hukum. Jika ada pertimbangan moral yang bisa dimasukkan, diadopsi melalui aturan pengakuan, maka moral itu layak untuk dijadikan sebagai kriteria validitas hukum gitu ya. Dan ini menarik ya. Jadi dia seperti menjembatani juga cara berpikir yang semula dianggap sebagai domainnya aliran hukum kodrat begitu. Tetapi Coleman mengatakan saya tetap berada dalam barisan positivistis. Positivistis yang inklusif. Jadi hukum atau bukan hukum itu ditentukan oleh hukum itu sudah menjadi fakta sosial, sudah menjadi sesuatu yang terintegrasi di dalam institusi, dijalankan dalam praktek, dan ditunjukkan dalam hukum positifnya gitu. Jadi ada posisi dari hukum positif itu dalam sistem hukum. Bukan sesuatu yang masih dicita-citakan. Bisa saja moral itu tetap dihormati oleh Coleman, tetapi sekali lagi moral tidak otomatis menjadi bagian dari hukum. Harus diakomodasi terlebih dulu melalui sistem hukum yang disebut dengan institusionalisasi hukum tadi. Jadi pengertian institusionalisasi itu menjadikan hukum itu secara prosedural itu masuk ke dalam sistem hukumnya. Bisa dalam bentuk diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, bisa dalam bentuk dimuat dalam putusan hakim misalnya, seperti itu ya. Nah ini kita lihat perbedaan dia ya dengan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya kalau Joseph Rush itu kan eksklusif ya, bukan inklusif.
Jelas moral tidak boleh masuk untuk menentukan validitas hukum. Itu Joseph Rush. Beda dengan Dworkin, karena Dworkin jelas dia penganut aliran hukum kodrat. Moral selalu merupakan bagian dari hukum. Nah, Coleman kita lihat seperti menjembatani itu. Antara Dworkin, keras gitu, moral boleh, tapi bergantung kepada sistem hukum, sudah mengakomodasinya atau belum. Bukan, belum ke dalam sistem hukum itu. Itu Coleman. Sehingga yang eksklusif menjadi inklusif. Jadi ciri utama dari pemikiran Coleman itu dia tetap mempertahankan aspek filosofisnya itu sangat kuat. Sehingga ciri itu masuk ke dalam cara berpikir dia yang analitis. Jadi dia seorang penggiat analytical jurisprudence. Dia menganalisis struktur normatif dari hukum itu. Dia utak-atik. Karena analytical jurisprudence seperti seorang ahli hukum yang bekerja di ruang laboratorium, memilah-milah, memasukkan konsep-konsep hukum itu, dikaji, kemudian didefinisikan, dikelompok-kelompokkan, gitu. Seperti itu, dicari benang merahnya antara satu konsep dengan konsep yang lain, supaya bisa membentuk proposisi yang layak untuk dipertanggungjawabkan. Jadi dia bukan penganut realisme hukum. Kalau realisme hukum kan mereduksi hukum itu ke perilaku empiris. Tapi dia tetap berada dalam barisan normatif. Itu yang menarik dari pemikiran Coleman. Oke, kita akan melihat kaitan dari pemikiran Coleman ini ke buku dia tentang pasar gitu. Tidak bisa dihindari bahwa perilaku manusia itu ketika kita bicara bagaimana kaitan hukum dengan ekonomi, selalu melihat pada pasar sebagai representasi dari ekonomi. Kalau kita tanya sebetulnya Coleman itu menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum atau pendekatan hukum terhadap ekonomi. Maka terlihat bahwa dia lebih menggunakan hukum itu di posisi yang lebih tinggi dari ekonomi. Jadi ekonomi itu harus tunduk di bawah komando dari hukum. Lokomotifnya harus hukum, bukan ekonomi. Nah ini terbalik ya, terbalik dengan para misalnya tokoh-tokoh yang menggunakan economic approach to law gitu. Dia lebih ke pendekatan hukum terhadap ekonomi, bukan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Nah, jika kita perhatikan antara ekonomi dengan hukum, di situ dia memasukkan aspek moral. Makanya tadi moral punya posisi untuk masuk ke dalam diskursus hukum, sehingga disebut inklusif tadi. Misalnya dia mengatakan kalau kita bicara ekonomi atau bicara pasar, kita selalu bertanya siapa yang mampu membayar dalam transaksi ya. Ada supply dan demand itu fokus perhatian dari ekonomi itu selalu berbicara tentang siapa yang mampu membayar. Dan biasanya kita bicara tentang efisiensi dan sebagainya. Itu kata-kata kunci kan di dalam ekonomi dan di dalam pasar. Sementara kalau moral bertanya siapa yang membutuhkan? Apakah kita layak untuk menyatakan bahwa yang membutuhkan itu selalu yang mampu membayar? Itu pasti tidak ditolak oleh moral. Moral tidak akan membenarkan bahwa yang membutuhkan adalah selalu yang mampu membayar, sehingga orang yang tidak mampu membayar harus dialienasi, harus disingkirkan dari kelompok orang yang membutuhkan. Nggak bisa. Di sini kita lihat ada problem keadilan ya. Nah, hukum menjembatani dialog itu. Yaitu bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi secara adil. Jadi kita lihat di sini, adil itu tidak bisa diserahkan ke moral. Adil itu harus menjadi tugas hukum untuk melakukannya. Itu pemikiran dari Coleman. Jadi kita bisa melihat dia tetap ada di barisan seorang ahli hukum sebetulnya. Tidak semata-mata sebagai seorang filsuf moral, dia seorang filsuf hukum. Dia melihat pasar itu tidak netral secara moral. Sebab yang dia layani sebenarnya adalah orang yang mampu membeli, yang punya daya beli, yang mau dan mampu membayar. Jadi kalau orang membuat barang dan menjualnya, itu pasti ditujukan ke siapa yang mau dan mampu membayar. Tolak ukurnya adalah berapa harga yang bersedia dibayar. Nah, jika kita mampu meng-create pasar seperti itu, maka pasar menjadi efisien. Sistem itu dianggap efisien jika sumber daya jatuh ke tangan orang yang paling menghargainya, yaitu orang yang bersedia membayar dengan harga yang ditetapkan. Problem terbesar dalam pasar itu, kalau kita kait dengan moral, pasti orang yang
paling mampu menghargai tidak sama dengan yang paling membutuhkan. Misalnya orang perlu obat, perlu rumah, perlu pendidikan. Kalau kita serahkan kepada pasar, bisa jadi hanya orang yang mampu membeli rumah, membeli obat, dan membeli pendidikan itu saja yang punya akses, yang punya uang. Tidak bisa begitu. Kalau itu yang terjadi, sistem itu tidak memberi keadilan, kan? Jadi pasar seringkali menghasilkan ketimpangan, asimetris dalam pasar. Pasar punya kecenderungan eksploitatif. Dan ada kemungkinan kalau sudah terjadi ketimpangan dan eksploitasi, akan ada kerugian yang terjadi dan pasar enak-enak aja tanpa memberi kompensasi terhadap kerugian itu. Itu sering kita alami, kan? Konsumen misalnya menjadi tidak berdaya karena dia tidak punya daya tawar terhadap pasar yang eksploitatif. Di era digital ini, sering kita nggak sadar bahwa pasar itu sering menciptakan ketimpangan, kan? Coleman tidak membahas lebih jauh ya, tapi kita bisa merenungkan dalam situasi sekarang seringkali begitu. Misalnya, kalau kita mencoba untuk membeli tiket misalnya, pesawat, itu boleh jadi A dengan B sama-sama mengakses harga tiket melalui layanan online. Harga yang ditawarkan bisa jadi beda antara A dengan B. Mengapa? Boleh jadi karena algoritma untuk A dan B itu berbeda. Pasar bisa saja membaca siapa di antara A dan B itu yang punya kemampuan membayar lebih tinggi. Dan jika algoritma itu bisa dibaca dan kemudian si pelaku usaha bisa mengeksploitasi algoritma itu, dia kemungkinan akan mendapatkan pasar yang efisien. Seperti itu. Tidak selalu berarti negatif, boleh jadi ya. Tapi pasar bekerja seperti tidak transparan bagi kita. Pasar bekerja dalam pola yang disebut dengan opacity atau opasitas. Opasitas itu seperti black box gitu ya, tidak transparan, dan itu berbahaya karena tidak bisa diaudit. Kita tidak bisa tahu bagaimana pola pasar bekerja. Pasar yang asimetris seperti itu. Nah, ini kegagalan moral di dalam pasar. Nah, persoalannya kalau pasar punya kecenderungan, punya preferensi hanya melayani orang yang mau dan mampu membeli, terus siapa yang harus melayani orang yang berdaya beli rendah tetapi butuh? Dia butuh pendidikan, tapi dia tidak bisa membiayai anaknya untuk sekolah lebih tinggi misalnya. Siapa yang harus melakukan itu? Apakah diserahkan ke para pelaku pasar? Nggak bisa, itu bukan tugas dia. Jadi harus diambil alih oleh hukum melalui institusi publik. Negara yang harus melakukan itu. Jadi hukum itu adalah jembatan institusional untuk memastikan moralitas masih bisa bekerja di dalam pasar. Kira-kira begitu ya, cara berpikir dari Coleman. Ya, ada beberapa pertanyaan ya, misalnya kontrak baku ya. Ada penelitian yang mengatakan 90% dari kontrak yang beredar di masyarakat itu ya bentuknya adalah standar. Kalau kontrak itu standar, maka dengan sendirinya kontrak itu dibuat by design oleh pelaku usaha. Dan posisi pelaku usaha sudah pasti lebih kuat. Jadi dia bisa saja mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya diemban, dipindahkannya ke konsumen. Dia membuat klausula-klausula yang kita sebut dengan eksonerasi klausula ya. Klausula-klausula yang sebetulnya sudah tidak netral sebab secara sepihak dia pindahkan tanggung jawab yang harusnya dia emban, risiko yang harusnya dia tanggung dipindahkannya ke pihak lain. Selalu ada kecenderungan seperti itu. Dan Coleman tidak bisa menerima kalau pasar itu self-regulating ya. Self-regulating itu kesannya kita nggak perlu cawi-cawi kepada pasar, atau pasar itu sudah punya aturan main yang bekerja sendiri gitu. Kita bisa menduga ya, rezim-rezim hukum yang kita kenal misalnya sebagai competition law ya, atau consumer protection law, itu rezim-rezim hukum yang selalu berkembang paling akhir. Dia munculnya belakangan. Mengapa? Ya karena orang berpikir bahwa pasar itu self-regulating. Dia punya aturan main sendiri. Coba kalau kita lihat, ada orang misalnya bikin warung bakso katanya gitu ya. Berapa dia harus mengenakan harga untuk sepiring bakso yang dijualnya? Tidak ada undang-undangnya kan? Tidak ada peraturannya. Tetapi dia pasti melihat kiri kanan. Warung-warung yang menawarkan jualan yang sama menetapkan harga seberapa tinggi. Dia tunduk pada itu, karena kalau dia tidak tunduk, konsumen akan pergi. Dia mungkin bisa menawarkan harga lebih mahal, tapi pasti konsumen akan memperhatikan apa nilai lebih yang bisa ditawarkan supaya bisa seimbang antara hasil yang diterima oleh konsumen dengan pengorbanan berupa uang yang dia bayar.
Itu contoh dari self-regulating. Pasar itu bekerja seperti ada hukumnya sendiri. Orang-orang yang tunduk pada pemikiran liberalisme percaya pada itu. Sehingga posisi negara sebenarnya tidak perlu terlalu jauh untuk intervensi ke dalam pasar. Nah, atas dasar itu berarti pihak-pihak yang ada di dalam pasar itu diasumsikan semuanya sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Konsumen itu sama derajatnya dengan pelaku usaha. Karena di sama derajatnya, maka tidak perlu ada yang diproteksi. Kan perlindungan konsumen itu memproteksi konsumen. Kalau Anda memproteksi konsumen, asumsinya konsumen lebih rendah posisinya dibandingkan dengan pelaku usaha. Dan itu tidak diterima oleh filsafat yang meyakini ada free fight liberalism kan. Makanya saya katakan tadi, rezim-rezim hukum seperti persaingan usaha kan sebenarnya memproteksi juga. Yang diproteksi siapa? Pelaku usaha pesaing yang posisi tawarnya tidak setinggi yang punya posisi dominan, kan kira-kira begitu di dalam pasar. Sementara hukum perlindungan konsumen melindungi konsumen yang di dalam pasar tidak punya posisi tawar yang setinggi si pelaku usaha. Dia selalu ada di dalam tekanan. Orang yang punya kekuasaan lebih tinggi mendikte pasar itu akan selalu menggunakan keadaan yang dia kuasai untuk menekan. Ada semacam misbruik van omstandigheden, ya. Ada penyalahgunaan keadaan. Itu yang terjadi di dalam pasar. Jadi pasar intinya tidak netral secara moral. Itu dijelaskan oleh Coleman, ya. Jadi saya tuh mencoba untuk bagaimana mengilustrasikan ya pemikiran dari Coleman. Jadi kalau saya susun kira-kira ya, ini moral, ini hukum, ini pasar, kira-kira begitu. Jadi moral itu punya peluang untuk masuk ke dalam hukum tadi melalui rule of recognition. Hukum akan bergerak mengintervensi pasar supaya pasar itu bisa lebih fair. Dan kalau terjadi penyalahgunaan, dia bisa mengoreksi pasar. Jadi kita lihat di situ ada kata kunci fair dan korektif. Fair itu menunjukkan bahwa ada prosedur yang ditegakkan. Jadi Coleman ini penganut fairness dalam procedural justice dan corrective justice, keadilan korektif. Jadi keadilan korektif itu adalah tujuan akhir dari berhukum. Gitu. Dia mengoreksi. Tetapi keadilan korektif itu harus melalui keadilan prosedural dulu. Keadilan prosedural itu fairness. Gitu kira-kira. Nah, nanti pasar ini juga tentu saja dia punya pola yang bisa diakomodasi oleh hukum. Dan hukum pun bisa saja akan masuk ke dalam moral. Maksudnya, apa yang disebut dengan moral ini boleh jadi adalah hasil dari desain yang sifatnya itu induktif gitu ya. Kan kesan kita, kalau kita penganut aliran hukum kodrat, moral itu tidak menerima masukan dari hukum maupun dari praktek di lapangan. Dia bersifat top down. Tapi kalau Coleman melihat ada kemungkinan dia bergerak, berputar begitu. Bahkan pasar pun bisa membentuk moral. Jadi pengertian moral dalam konteks ini adalah moral yang imanen, ya. Bukan moral yang transenden. Jadi kita memahami moralitas yang dimaksud oleh Coleman itu moralitas yang imanen. Ini berbeda dengan penganut aliran hukum kodrat. Penganut aliran hukum kodrat seperti Immanuel Kant itu percaya moral itu universal, bisa transenden, bisa datang dari Tuhan misalnya. Tapi tokoh-tokoh seperti Coleman tidak begitu memahami moral. Moral itu kebaikan yang datang dari apa yang dialami di dalam perilaku, dalam fakta sosial. Jadi kita lihat hukum itu tujuannya sekali lagi dengan pola seperti ini adalah dia menginstitusionalisasi nilai moral dalam relasi pasar. Ketika pasar gagal secara moral, hukum harus masuk. Fungsi hukum itu di situ. Dia mengintervensi pasar, tapi tolak ukurnya adalah ketika tidak ada moralitas yang netral yang bekerja untuk melindungi pihak-pihak yang layak untuk dilindungi, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan membayar, tetapi dia mempunyai kebutuhan yang sama terhadap komoditas yang ada di dalam pasar. Nah, saya coba gambarkan kira-kira begini ya. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, ada hukum di sini, ada moral, ada pasar. Ya, kalau tadi kan kesannya kita membuat semacam urutan ya, dari yang atas ke bawah begitu. Tapi kita bisa bikin dia semacam pola yang berputar begitu. Jadi,
Moral itu adalah merepresentasikan nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika dia mencoba masuk ke dalam pasar, ternyata pasar tidak menyambutnya, gagal di situ, moral itu mengintervensi pasar, maka dia tidak bisa langsung ke sini, dia pindah ke sini. Dia minta tolong hukum sebagai representasi dari institusi yang punya kekuasaan, punya kemampuan untuk mengintervensi, untuk melakukan desain institusional. Jadi hukum ini punya dimensi moral dan sosial di akhirnya. Ya, moralnya diambil dari sini, sosialnya diambil dari sini. Dan dia tidak ingin tunduk kepada kekuatan ekonomi yang sebenarnya hanya mengkalkulasi biaya dan manfaat. Kalau pasar itu kalkulasinya kan hanya itu. Dia tidak boleh tunduk ke dalam pasar ini. Ini kita lihat ada perbedaannya dengan misalnya penganut utilitariannya. Utilitarian itu kan tolok ukur dari kebaikan hukum itu adalah tolok ukur dari pasar ya. Termasuk tadi kan masyarakat yang ada di bawah gitu. Seberapa mereka menyambut hukum itu sebagai satu kebaikan. Kalau mayoritas menerimanya itu dianggap baik. Tapi Coleman tidak sampai ke sana pengertiannya. Dia bukan penganut utilitarian. Dia adalah seorang positivis. Karena positivis kita langsung bisa mengatakan dia tetap dalam koridor bahwa hukum positif itu harus di atas dari sistem hukum manapun. Di atas sistem sosial manapun. Kita berkali-kali ngomong institusionalisasi ya. Apa yang dimaksud dengan institusionalisasi ini? Ada nggak parameter-parameter yang dititipkan oleh Coleman untuk mengatakan bahwa institusionalisasi yang dibayangkannya itu benar-benar bisa kita tunjukkan dan berhasil menyediakan fairness di dalam hukum. Pertama, dia kalau kita kaji ya bukunya, dia menyebut adanya otonomi individu. Jadi ini menarik. Coleman melihat ke dimensi yang sangat mikro ya. Bahwa tiap individu itu wajib diberi otonomi untuk memilih. Ada pilihan. Di sini kita bisa membayangkan kalau pasar itu sampai tidak memberi otonomi individu, pasar itu gagal secara moral. Pasar yang monopolistik itu kan ciri dari pasar yang sangat anti terhadap otonomi individu kan. Kalau kita datang ke pasar swalayan misalnya, kita mau beli pasta gigi, kita bisa bayangkan kalau hanya satu merek pasta gigi yang tersedia, maka kita tidak punya pilihan kecuali membeli. Wong kita butuh kok. Nah, di situ terlihat bahwa pasar tidak boleh sampai mengkerdilkan otonomi individu ini dengan tidak menyediakan pilihan bebas. Yang kedua, ada kata kunci menarik yaitu adanya tanggung jawab yang proporsional. Coleman melihat bahwa di dalam pasar itu ada saja kemungkinan terjadi kerugian. Kerugian ini harus ditanggung secara proporsional. Dan pihak yang menanggung paling besar itu harus dibebankan yang mempunyai kemampuan untuk memprediksi resiko kan. Ini menarik bahwa Coleman ini punya kecenderungan untuk berbicara tentang tort. Jadi dia ahli sebenarnya, salah satu bidang keahliannya adalah tentang tort. Tort itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau dalam hukum di Amerika orang belajar tentang tort law. Itu satu area hukum tersendiri itu. Tentang perbuatan melawan hukum itu menjadi satu isu penting. Bahkan dikuliahkan sebagai mata kuliah sendiri. Kita kan biasanya memasukkannya bersamaan dengan mungkin hukum acara perdata atau dalam hukum perdata ya. Kita membahas mengenai perbuatan melawan hukum. Tidak menjadi mata kuliah sendiri ya tort law itu. Nah, ada kecenderungan Coleman ini demikian berpihaknya kepada pihak orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk memprediksi resiko, misalnya konsumen dan sebagainya, itu kan kalau dia mengkonsumsi satu produk, kita bisa pastikan dia seperti pasrah. Kalau produk itu dijanjikannya, apalagi melalui iklan besar-besaran ya, punya kemampuan untuk menyembuhkan satu penyakit atau bisa menghilangkan banyak penderitaan orang ya, maka konsumen biasanya percaya saja. Nah, karena demikian pasrahnya posisi konsumen, dengan sendirinya, jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab yang proporsional itu harus dipikul lebih besar pada pihak pelaku usaha. Sampai-sampai kalau kita baca, kita bisa mengatakan Coleman ini cenderung untuk mengarah ke strict liability ketika dia berbicara tentang tanggung jawab di dalam pasar gitu. Nah, ini para pengkaji hukum perlindungan konsumen, ini menarik nih untuk menggunakan teori Coleman. Karena dia menaruh perhatian tentang tanggung jawab yang proporsional itu seperti apa. Jadi, liability based on fault, bagi dia itu termasuk sudah terlalu klasik ya. Itu tidak bisa
terapkan sepenuhnya lagi ke dalam mekanisme pasar yang kontemporer. Sebab kalau kita menggunakan liability based on fault, selalu saja ada beban bagi orang yang mengajukan klaim untuk membuktikan, dan itu berat karena sebagian dari mekanisme pasar itu tidak ada di bawah kontrol dari konsumen. Nah, distribusi resiko itu menjadi efisien jika pelaku usaha itu memang lebih hati-hati dari awal gitu. Jadi dia, coba kita lihat lah, di sini ada kritik kita sebenarnya terhadap Coleman ya. Tadi kan saya mengatakan Coleman itu kalau kita cermati, dia menggunakan keadilan itu dalam dua versi ya. Ada keadilan prosedural, ada keadilan korektif. Keadilan prosedural itu sifatnya ex ante. Ex ante itu artinya bisa diprediksi, bisa didesain sebelum kejadian. Itu ex ante. Tapi ketika kita bicara keadilan korektif, dia bersifat ex post. Artinya kejadian dulu, peristiwanya terjadi dulu, kerugian terjadi dulu, baru kita coba mengatasinya seperti apa. Nah, ketika dia bicara tentang otonomi individu, tanggung jawab proporsional, efisiensi dalam distribusi risiko, dia sebenarnya berbicara ex ante. Sebenarnya begitu, ya. Ex ante. Nah, negara itu ketika mendesain undang-undang, dia harus ex ante kan. Undang-undang tuh harus punya daya prediksi. Nah, di sini kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan institusionalisasi oleh Coleman itu seperti ada ambigu gitu. Dia lagi ngomong yang mana sih? Ngomong sesuatu yang terinstitusionalisasi di dalam prosedur ex ante, atau Anda bicara tentang posisi negara yang membereskan kalau sudah kejadian gitu, expose. Kita bisa menduga ya, hipotetis jawaban dari Coleman pasti dua-duanya gitu. Dia bergerak di bidang ex ante maupun ex post gitu. Nah, itu bisa kita kritik, kita salah satu nanti bisa kita alamat kepada Coleman itu. Ya. Jadi betul bahwa ujungnya tadi saya katakan ke corrective justice. Jadi keadilan korektif. Jadi ketika corrective justice ini saya tadi mengatakan dia expose sifatnya ya. Jika A merugikan B secara tidak sah, maka A wajib memperbaiki posisi B. Jadi sekali lagi, dia tidak sekedar mengganti rugi ya, tapi harus memperbaiki. Memperbaiki. Itu makanya korektif itu muncul di situ. Kalau memperbaiki tidak sekedar setimpal gitu dari kerusakan. Nah, dengan demikian kita melihat Coleman mengatakan pendekatan ekonomi kalau kita pakai itu Anda rugi berapa, saya bayar berapa kan. Tapi kalau moral dimasukkan ke dalam corrective justice, maka di situ ada koreksi moral yang harus diberikan. Pelaku usaha misalnya harus memperbaiki perilaku. Nah, pendekatan ini sebenarnya sudah dipakai bagi teman-teman yang belajar hukum persaingan usaha. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu tidak boleh fokus perhatiannya untuk sekedar meminta ganti rugi dari pelaku usaha. Tidak ada gunanya karena kalau dia tidak memperbaiki perilakunya, maka moral tidak masuk ke dalam corrective justice kan. Kebetulan aja kali ini ada pelaku usaha pesaing yang teriak gitu. Tapi ada sekian banyak pelaku usaha yang lain yang tidak teriak, yang diam. Jadi ada silent majority. Konsumen itu sebagian kan silent majority. Teriak keras-keras juga pelaku usaha kadang-kadang tutup kuping kiri, tutup kuping kanan. Bahkan mereka bisa membangun semacam jaringan yang memperkuat posisi mereka. Ada asosiasi pelaku usaha yang Anda pergi kemanapun akan sama. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha X yang merugikan Anda teriak, si pelaku usaha mengatakan percuma, kamu pergi ke tempat lain juga perilakunya akan sama seperti itu juga yang Anda terima. Jadi kita seperti pasrah. Udah, apa boleh buat? Toh, mereka sudah sama-sama kolutif gitu memperlakukan kita. Itu nggak bisa. Berarti pasar seperti itu gagal secara moral. Dan jika Anda memperbaiki hanya case per case, hanya untuk kasus itu Anda ganti rugi, percuma kalau tidak ada corrective justice. Pelaku usaha harus dipaksa untuk merubah perilakunya. Dia harus berhenti dari perilaku itu. Itu baru corrective justice. Kalau dia memproduksi produk cacat, pastikan bahwa prosedur dari pembuatan produknya itu tidak boleh cacat lagi. BP POM itu kalau ada produk yang merugikan konsumen, tidak boleh tindakannya hanya sekedar menarik barang itu dari pasar. Itu pun sudah terlambat kan kalau menarik. Tapi harus memastikan bahwa produk yang cacat tidak boleh muncul lagi gitu.
Itu harus diperbaiki. Kalau ada penyedia makanan, MBG misalnya yang meracuni peserta didik, itu tidak hanya sekedar disuruh mengganti rugi atau minta maaf, tapi harus dipastikan bahwa kejadian itu tidak boleh terulang. Itu hukum yang harus bekerja, mengkoreksi itu. Karena kalau hanya sekedar pemadam kebakaran, tidak ada fungsi hukum. Fungsi politik selesai. Hukum seperti itu juga hukum yang cacat, hukum yang gagal, karena tidak bisa memberi corrective justice. Nah, kalau kita serahkan kepada konsumen yang teriak, percuma. Itu harus diinstitusionalisasi. Harus negara yang mengambil alih, menggunakan institusi yang ada untuk bekerja, menegakkan itu. Contohnya begitu. Nah, dengan demikian kita lihat Coleman menggunakan banyak sekali kata-kata kunci yang penting ya. Ada corrective justice. Apa fungsinya? Memulihkan kerugian akibat tindakan yang salah. Tetapi tidak sekedar itu. Kalau itu cukup dengan tort kan. Tapi harus ada pembatasan kontrak, ada regulasi pasar, ada perlindungan kepada pihak yang lebih lemah, dan ada standar kewajiban hukumnya yang harus ditetapkan. Siapa harus melakukan apa, dan perilaku apa yang layak untuk dipaksakan kepada dia supaya tidak terjadi lagi kerugian yang sama di kemudian hari. Ini menjadi satu kesatuan gitu ya. Makanya bisa jadi ada tindakan untuk melarang klausula baku tertentu. Di Indonesia praktis kan tidak ada lembaga yang mengoreksi klausula baku kan. Di undang-undang ada BPSK, tapi nggak sangat tidak masuk akal kita menyerahkan ke BPSK untuk melakukannya. BPKN nggak bisa bekerja BPKN. Regulasi pasar harusnya ada komisi anti monopoli yang bekerja. Dan ini satu kesatuan misalnya. Oke, ini kira-kira ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita berikan sebetulnya. Bagaimana pasar itu bekerja sebagai satu sistem yang harus dikontrol oleh hukum dan disisipi oleh nilai-nilai moral di dalam. Jadi sekali lagi Coleman itu menolak cara pandang atau pendekatan law and economics atau economic approach to law yang menggembar-gemborkan atau menggadang-gadangkan efisiensi. Dia lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan hukum terhadap ekonomi, yaitu hukum bisa memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat yang menjadi korban. Dan ini dua pendekatan yang berbeda, antara pendekatan efisiensi dengan pendekatan keadilan korektif. Nah, kita sampai pada kritik kita terhadap Coleman ya, sebelum kita buka ya, diskusi kita. Pertama, orang mengatakan Coleman ini kurang eksplisit sebetulnya ketika mengelaborasi kekuasaan itu. Siapa yang dimaksud dengan penguasa gitu? Kan tadi saya mengatakan ya, penguasa ini institusi negara. Jalurnya bisa lewat legislasi, bisa lewat yudikatif, bisa lewat eksekutif. Kan itu pasti klasik sekali gitu. Tapi selalu itu ada problem gitu. Anda tidak bisa terlalu percaya pada institusi-institusi yang saya sebutkan tadi. Itu menurut saya itu kritik kita secara umum kepada para positivis ya. Legal positivis itu namanya aja positif ya. Adalah orang-orang yang berpikir positif. Selalu berprasangka baik gitu. Bagus sih orang berprasangka baik ya. Tapi berprasangka baik kepada semua institusi negara itu juga terlalu naif kan. Kegagalan dari legal positivism itu kan karena memang institusi tidak bekerja seperti yang kita bayangkan. Coleman tidak sampai ke sana. Saya tahu kalau dia sampai ke sana, dia sudah keluar dari legal positivism. Dia bisa masuk ke critical legal studies barangkali. Atau ke realisme hukum. Ya, itu kita bisa maklumi ya. Dia ada di core. Dia bukan di situ. Yang kedua, tiga pendekatannya sering terlalu abstrak dan kurang sensitif pada konteks histori. Dia ahistoris teori-teorinya. Nah, ini teori-teori yang deduktif. Itu umumnya memang ahistoris ya. Selalu berpikir universal misalnya gitu. Seolah-olah teori ini bisa dipakai dimanapun. Ya mungkin kalau teori ini bekerja dalam sistem yang sudah sehat, masuk akal. Tapi problemnya institusinya seringkali tidak sehat. Kita bisa katakan teori Coleman ini gagal kalau institusinya korup. Pasti. Kolusi ada di mana-mana, institusinya termasuk bagian dari itu. Dia bukan part of the solution, tapi part of the problem. Bisa bayangkan kalau institusinya model kayak gitu. Sejarah membuktikan itu kan, itu terjadi. Dalam konteks ruang dan waktu itu ada di mana-mana.
Nah, Coleman kayaknya seperti menghilangkan itu. Dia tidak ingin bicara sesuatu yang lebih nyata yang terjadi di negara X, negara Y gitu, enggak. Dia ngomong secara umum. Institusi itu idealnya ya kayak gitu. Kesan dia pasar dikoreksi, tapi kok dia tidak ngutak-ngatik tentang bagaimana mengoreksi institusi. Institusi hukum yang dimaksud di sini ya. Bahwa seolah-olah pasar bermasalah, padahal hukum juga bermasalah. Jadi sehingga teori ini terlalu filosofis. Bahkan kalau mau kita gugat pun, kalau kita mau gugat ya, moral pun bermasalah kadang-kadang kan. Apalagi moral yang imanen. Siapa yang bisa mengatakan moralitas itu selalu dia memberi pesan-pesan yang imanen ya, memberi pesan-pesan kebaikan? Belum tentu juga. Jadi akan terjadi, bisa jadi yang disebut dengan legal moralism. Ada moralisme yang dilegalkan, padahal sebetulnya itu sudah bias sejak awal. Nah, karena terlalu filosofis, Coleman ini kurang menangkap bagaimana hukum beroperasi dalam keseharian. Jadi contoh-contohnya ini kurang, contoh-contoh yang diberikan kurang melihat contoh-contoh yang dalam praktek keseharian seperti apa. Ia juga tidak cukup detail melihat bagaimana ekonomi dapat dikendalikan oleh kepentingan besar. Jadi seringkali kritik bahwa seolah-olah ekonomi itu tunduk pada hukum. Padahal kenyataannya hukum itu bisa jadi di-create oleh ekonomi. Kita sudah pernah membahas teori Marx, Evgeny Pasukanis, mungkin teman-teman masih ingat, ketika dia mengatakan bahwa infrastruktur itu akan dipelihara oleh suprastruktur kan. Jadi hukum itu suprastruktur. Tapi pelaku usaha yang menguasai alat-alat produksi itu ada di infrastruktur. Dan infrastruktur itu demikian powerfulnya, sehingga dia bisa mengendalikan desain yang akan dibangun untuk supaya infrastruktur tetap berjalan seperti yang diinginkan. Jadi dengan lobby-lobby yang dia miliki, dia bisa memberitahu si pembuat undang-undang, tolong Anda jangan utak-atik ya. Pasar yang sudah bekerja seperti ini, jangan Anda utak-atik. Kita perlu import, misalnya. Anda jangan pikirkan bagaimana kita harus memproduksi barang ini sendiri. Import itu menguntungkan kami. Teruskan. Nah, itu kira-kira begitu. Pasar akhirnya seperti mendapat afirmasi dari hukum. Itu kalau kita bicara dengan Marx, seperti itu cara berpikir. Nah, Coleman kurang menangkap hal seperti itu. Kira-kira ini yang ingin kita bahas malam ini, teman-teman. Saya persilakan kalau kita bisa buka diskusi kita. Baik, Prof. Siddhartha, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kurang lebih tadi ada beberapa poin yang bisa disarikan bahwa posisi moral Coleman ini terhadap positivisme hukum begitu ya, bahwa moral itu hanya mungkin menjadi bagian dari hukum ketika hukum mengizinkannya, kurang lebih begitu. Kemudian ada pertanyaan yang menarik juga tadi disampaikan, siapa yang harus melayani orang yang berdaya beli rendah tetapi butuh? Dan jawabannya adalah negaralah yang harus ada di situ berperan. Hukum juga merupakan jembatan institusionalitas bagaimana moral bisa tetap bekerja di dalam pasar. Kurang lebih seperti itu. Di sini sudah banyak pertanyaan yang disampaikan Prof di kolom chat, tetapi tadi sebelum dimulainya sesi tanya jawab ini sudah ada yang mau menyampaikan secara langsung begitu Prof on mic. Bapak Matthew Michel, silakan Bapak. Ya, baik, selamat malam Prof. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi dari tadi ketika muncul pemaparan mengenai moral hukum dan pasar ini, saya lagi coba bertanya-tanya sebenarnya mau masuknya dari mana gitu. Tapi saya mungkin coba akan menanggapi gitu ya dari sisi praktik gitu. Nah, mungkin kalau dilihat dari sisi maksudnya dari Coleman itu mungkin baik ya, bagaimana dia mau supaya masyarakat gitu ya atau konsumen yang kemudian mungkin boleh boleh dikoreksi kalau salah, yang dianalogikan sebagai satu moral gitu, itu memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pasar gitu. Pada dasarnya baik gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini, problemnya adalah pasar itu kan sangat luas ya.
dan masing-masing pasar itu kan selalu punya karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi kalau dalam konteks industri barang yang tadi seperti Prof sampaikan mungkin tepat gitu. Tetapi bagaimana kalau dalam industri jasa? Nah itu kan berbeda lagi gitu ya. Karakteristiknya. Nah jadi problem adalah kalau misalkan si negara dalam hal ini yang sudah membuat hukumnya gitu ya, itu tidak paham industrinya. Kalau dia tidak paham industrinya, kekhawatirannya adalah justru malah dia merusak pasar. Jadi alih-alih untuk memberikan bargaining posisi tawar yang seimbang kepada masyarakat, tapi justru ketika dia membuat satu hukum yang kemudian hukumnya ternyata itu tidak cocok gitu ya, tidak pas. Misalkan hukum untuk barang tapi kemudian digunakan untuk jasa, kekhawatirannya justru malah akan menjadi menimbulkan chaos di dalam satu industri atau di dalam pasar tersebut. Lagi-lagi yang akan dirugikan adalah si masyarakat yang menikmati dari jasa tersebut gitu kan. Nah mungkin kalau dari tanggapan saya gitu ya untuk sebagai pemantik diskusi mungkin bisa direnungkan sama-sama gitu mengenai hal ini. Begitu Prof kurang lebih. Terima kasih. Ya sih, sebenarnya dalam pasar itu juga kan ada banyak teori ekonomi ya. Misalnya ada aliran Chicago, ada aliran Harvard, ada aliran Austria misalnya. Semuanya intinya tuh ingin melihat negara itu boleh nggak terlalu dekat dengan pasar gitu. Apa-apa campur tangan gitu dengan pasar. Misalnya ada operasi pasar ya, kita sering lihat ya. Operasi pasar itu kan cenderungnya ingin mencoba dalam jangka pendek untuk bisa membuat harga itu menjadi lebih rasional gitu. Kalau di pasar itu tiba-tiba minyak goreng naik harganya, ya misalnya Bulog turun, jual minyak goreng di depan pasar gitu, supaya kemudian harga di dalam pasar kemudian bisa turun lagi. Itu kan menunjukkan ada intervensi negara. Tapi pertanyaannya, sampai kapan negara kuat seperti itu kan? Melakukan operasi seperti itu. Jangan-jangan penyebabnya bukan itu. Gitu. Misalnya dalam kondisi seperti sekarang, percuma kita melakukan operasi pasar kalau hulunya ketiadaan misalnya aftur misalnya atau ketiadaan bahan bakar minyak itu bukan disebabkan karena adanya yang menumpuk atau menyimpan atau menimbun barang kan. Memang karena dari hulunya nggak ada yang mensuplai. Ada kesulitan suplai bukan karena ada pedagang yang menimbun barang. Nah, itu yang saya setuju bahwa kebijakan pasar itu harus benar-benar kita pahami. Kita lagi ngomong produk apa sih sekarang? Gitu. Dan produk itu siapa yang sekarang ini jadi pemainnya? Berapa banyak pemainnya? Masing-masing pemain menguasai berapa persen dari pangsa pasar yang ada? Di wilayah mana dia menguasainya? Itu kan peta itu harus dimiliki oleh negara sebagai institusi yang mengendalikan pasar kan. Jadi nggak bisa juga dia pakai gebiak uyah, nggak mungkin ya. Dia harus betul-betul firm. Jadi pendekatannya itu benar-benar mikro gitu, nggak boleh makro gitu. Kira-kira setuju sih Pak Matthew. Memang harus begitu. Mengambil kebijakan yang pas ya. Yang terukur ya. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba bikin satu kebijakan yang bisa dipakai semuanya. Tapi filosofi dari Coleman ya tidak salah juga. Karena dia kan menggunakan bagaimana posisi hukum ketika berhadapan dengan pasar gitu. Intinya proposisi dia kan atau premis dia kan sederhana. Ketika pasar itu gagal untuk mengadopsi moral, hukum yang bermain. Simpel gitu. Baik, terima kasih Prof. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Matthew dan tanggapan Prof. Siddhartha. Selanjutnya ada dari Ibu Anggita. Sebelum nanti saya lanjutkan di kolom chat. Mbak Anggita, dipersilakan. Terkait mengenai bukunya Coleman, mungkin kita bisa lihat di bab yang keempat yang tentang market failure. Kalau misalnya kita lihat dari latar belakangnya buku ini kan koreksi jika saya salah, tahun 1988 itu kalau misalnya Bapak dan Ibu menonton film Beautiful Mind, ada tokoh John Nash yang soal equilibrium tentang games theory. Sebenarnya institusional dalam hukum itu bekerja seperti itu. Dia itu membuka spektrum lebih lebar mengenai bagaimana
preference bahwa barang itu, strategi itu bisa diperluas oleh atau diequilibriumkan oleh kepentingan oleh peraturan negara. Nah, sebenarnya teori-teori seperti ini seperti model menurut saya yang seperti tren yang ada cyclic atau siklus. Dan memang era sekarang ini terutama saya lihat dalam posisi Trump sekarang yang dia playing chess not checkers, dia tidak sengaja terlihat seperti memainkan pasar, tetapi dengan agresi-agresi yang dilakukan sebenarnya dia sedang mengontrol pasar, terutama dalam energi dan juga dalam ekspor impor energi. Dan baru saja juga Selat Hormuz juga ditutup kembali oleh Iran dengan strategi secara tidak langsung. Nah, jadi moralitas di sini memang tidak akan bisa atau menjadi suatu utopis lah, atau sesuatu hal yang utopis. Dan memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun ini, seperti Rusia maupun Amerika sedang berusaha untuk mempertontonkan bahwa dunia akan runtuh dan kemudian mereka yang akan menguasai energi dan lain sebagainya. Dan di sini negara-negara yang tidak punya bargaining position, sama seperti yang di bab keempat dari bukunya Coleman ini, tidak ada bargaining position, maka tentu mereka akan berduyun-duyun untuk berebut sumber daya tersebut. Dan kalau begitu ceritanya, tidak ada hukum kalau di era saat ini. Kalau tadi Prof bilang bahwa kalau dalam keadaan normal, Coleman ini yang bicara soal moral itu akan berjalan dengan smooth. Tapi bagaimana di era ke depan, beberapa tahun ke depan, yang diprediksikan akan jadi gelap, artinya dunia akan runtuh dan puing-puing itu akan dikuasai oleh Amerika maupun Rusia. Hukum apa yang kita pakai? Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, ini menarik, Bu Anggita. Ya, itu pertanyaan kita yang sama ya. Saya pikir kita bisa tujukan ke Coleman. Kesan dia kan dia begitu optimistik ya, bahwa hukum itu harusnya punya kemampuan secara konstitusional untuk bisa memanipulasi pasar ya. Tapi bisa jadi sebaliknya kan. Dan belum lagi tadi saya katakan, ujung-ujungnya kita bawa ke semacam konfigurasi permainan global, hukum akan kelihatan makin mengkerut tuh perannya. Hukum internasional kita kan mengalami semacam reduksi dari daya gigitnya, ibarat giginya itu udah nggak ada gitu untuk mencengkram penguasa-penguasa yang punya semacam syahwat politik tertentu ya. Seperti Trump itu kan sulit, dia bisa ngomong A, besok bisa ngomong B. Dia bisa mengenakan tarif, kemudian tiba-tiba dia bisa mencabut tarifnya gitu. Atau mengenakan tarif yang tinggi, tiba-tiba dengan negosiasi atau apa bisa turunkan. Praktis tidak ada satu institusi apapun yang bisa mengontrol itu. Itu mengerikan sebetulnya. Ternyata di atas hukum ada politik. Bisa jadi gitu. Satu layer lagi yang harus kita bangun di atasnya. Ada hukum, ada politik di atasnya. Jadi akhirnya law is a product of politics. Ya, politicking itu bisa jadi membuat hukum itu menjadi semacam utopia tadi ya. Ya, idealnya begini, tapi kok kita lihat nggak kayak gitu. Nggak tahu, kita perlu melihat ini secara optimistik dengan kacamata optimistik atau menjadi pesimistik. Coleman menawarkan kacamata yang optimistik. Tapi kalau kita melihat dari arah sebaliknya, kita bisa menemukan banyak kritik kita terhadap Coleman sih. Begitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Anggita. Selanjutnya saya langsung ke kolom chat, ada banyak pertanyaan dari Pak Adianta. Ini karena pertanyaannya ada 4, saya satu dulu ya. Apakah pandangan Coleman tentang hukum ini dapat dikategorikan sebagai pendukung rezim intervention state atau big state? Boleh jadi iya, tapi terukur ya. Karena tadi kalau misalnya kan dia menitipkan aspek moral ya. Jadi aspek moral itu antara lain tadi dia harus memperbesar otonomi individu, jangan sampai hilang. Kemudian ada semacam tanggung jawab yang proporsional dan kemudian distribusi risiko gitu. Itu harus bisa dimunculkan di dalam intervensi itu. Nah, boleh jadi intervensi yang dibuat oleh negara tidak mampu untuk sampai ke sana. Misalnya kalau pelaku usahanya terlalu sedikit ya, karena area itu membutuhkan teknologi yang membutuhkan
investasi yang mahal misalnya. Kan bagaimanapun juga negara harus berpikir-pikir kan, kalau ngatur pemainnya sedikit, yang punya kemampuan di pasar juga sedikit, sebagian juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual misalnya. Negara kan seperti susah ini, terlalu berpihak ke konsumen yang membutuhkan, itu juga nggak bisa. Karena ada rezim hukum yang dia buat sendiri yang ingin membatasi. Contoh obat ya, misalnya. Obat itu sebagian kan dilindungi oleh paten. Tapi boleh jadi ada penyakit tertentu yang membutuhkan obat itu. Tapi perusahaan farmasi bisa bilang, kami tidak bisa untuk menjual lebih murah sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mengapa? Karena untuk bisa membuat obat ini, riset kami mahal sekali. Nah, intervensi negara apa? Subsidi kan? Negara harus mampu mensubsidi itu. Jadi sebagian dari harga yang harus dibayar itu dibayar oleh negara. Kan intervensinya begitu jadinya. Kira-kira begitu sih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Adianta. Berikutnya dari Pak Wan Juli. Izin bertanya Prof, apakah ada interseksi antara paham Coleman, keadilan korektif dengan keadilan restoratif? Kalau ditanya ada irisannya apa enggak, ya bisa saja dicari irisannya. Restoratif justice itu kan sebenarnya untuk efisiensi juga. Jika mekanisme yang dibuat atau prosedur berhukum itu menjadi tidak efisien, nah itu bisa dengan restoratif justice sebenarnya. Tapi saya kira konteksnya sih agak beda karena Coleman juga tidak pernah menggunakan istilah itu ya. Seingat saya ya, kecuali kalau teman-teman ketemu ya, ada di indeks atau apa, tapi saya lihat kok nggak ada ya istilah itu dipakai. Dia lebih corrective justice dia maksudnya adalah hukum itu mampu mengoreksi kerusakan yang timbul gitu. Kalau restoratif justice itu posisinya lebih bagaimana hukum itu bisa bekerja efisien. Misalnya ya, kalau ini diproses itu tidak menguntungkan siapa-siapa gitu. Misalnya nilai perkaranya kecil, kemudian ini tidak menjadi perhatian publik yang luas, pihak korban sudah memaafkan, nah gitu-gitu kan. Akhirnya menjadi semacam alasan apologia untuk mengatakan hukum harusnya tidak perlu memprosesnya sampai di akhir gitu. Cukup bisa dihentikan di level tertentu. Gitu. Itu diasumsikan sebagai restoratif. Ya. Tahu ya, saya menangkapnya seperti itu ya. Baik Prof, terima kasih. Berikutnya dari Pak Teguh RM. Izin bertanya, untuk memposisikan moral, kebutuhan keadilan dalam hal ini, dengan kebutuhan pasar, misalnya sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Lalu adanya permintaan pasar yang bebas, sehingga wilayah dalam negara tersebut harus mengeksploitasi bumi yang begitu masif. Yang menjadi pertanyaan, pertama, bagaimana status moral pada warga negaranya sendiri karena dampak negatif seperti banjir, kekeringan, dan seterusnya akibat dari eksploitasi bumi. Bagaimana, Prof? Ya, ini tidak harus saya sebetulnya menjawab ya, teman-teman juga bisa karena ini kesannya diskusi ya. Kalau enggak, ini saya kayak ujian S3 ya. Pertanyaan diajukan ke saya oleh para penguji gitu. Ada dua kemungkinan tentu saja kerusakan itu muncul. Bisa jadi karena kita bisa langsung mengalamatkannya kepada siapa yang menjadi biangnya. Misalnya kalau hutannya dibabat, kita kan bisa tentukan siapa yang membabatnya. Tapi ada kerusakan alam yang memang muncul tanpa ada adresat yang bisa kita jadikan sebagai pelakunya gitu. Kecuali Tuhan ya. Misalnya terjadi tsunami karena ada pergeseran kerak bumi misalnya. Coba, kita menyalahin siapa? Ya dalam konteks seperti itu harus absolute liability yang muncul. Pertanggungjawabannya harus dipegang oleh negara gitu. Coleman kebetulan jarang menggunakan kata liability tapi lebih banyak responsibility ya. Karena memang lebih luas kata responsible itu dibandingkan liability. Ada kemungkinan karena dia mengatakan dengan responsibility moral bisa masuk gitu. Itu menarik juga. Tapi saya sengaja menggunakan kata absolute liability untuk menjelaskan bahwa negara di situ mau nggak mau harus intervensi. Kita nggak boleh lama-lama. Misalnya kalau terjadi bencana alam yang menimpa kelompok masyarakat yang paling rentan, corrective justice itu tidak bisa selesai hanya dengan cara memastikan korban sudah kembali ke rumah, tidak ada lagi yang tinggal di tenda. Nah, itu nggak korektif namanya. Korektif itu harus memastikan bahwa banjir di masa datang tidak akan terjadi lagi. Mereka dipindahkan di tempat yang aman supaya tidak mengalami tragedi dua kali. Itu yang disebut dengan korektif. Kalau masyarakat dipindahkan ke satu tempat karena digusur, maka dia harus dipastikan dia pindah di tempat yang kualitas
kesejahteraannya meningkat, bukan malah menjadi makin menurun kualitas kesejahteraannya. Misalnya dia tinggal di satu kampung, di situ dia punya sawah, dia punya ternak, dia hidup relatif mapan, tiba-tiba kampung itu mau digusur supaya bisa dibangun, bikin bendungan misalnya. Dia harus dapat ganti rugi kan? Nah, karena dapat ganti rugi itu kan dia harus pindah ke tempat lain. Dia ikut transmigrasi atau apa ke tempat lain. Yang disebut keadilan korektif kan nggak bisa hanya sekedar orangnya udah pindah loh. Dia udah terima loh ganti ruginya, nggak bisa begitu. Dia harus dipastikan kalau dia tinggal pindah ke tempat lain, kehidupannya tidak boleh lebih buruk dibandingkan dengan ketika dia belum digusur. Itu korektif. Nah, negara mampu nggak menjamin itu? Kan repot kalau kita kan sebagian nggak ngeliat begitu. Cara berpikir kayak gitu nggak muncul kan di dalam pikiran banyak institusi kita. Yang penting dia selesai bahwa kalau Anda nggak terima, saya titip, saya konsinyasi ke pengadilan. Tinggal terima aja. Nggak terima ya udah, saya udah titip uangnya di situ. Anda ambil. Nah, cara berpikir begitu kan bukan corrective justice yang kayak gitu. Nggak perlu harus cerdas-cerdas amat kalau caranya begitu kan. Gitu. Jadi kita bisa duga hukum itu tidak semudah itu kan. Kalau memang semudah itu, akhirnya kesannya hukum menjadi alat kekuasaan. Bukan dia mendidik penguasa untuk peka terhadap nilai-nilai moral tadi. Adakah yang mau memberikan tanggapan, Pak Tristam atau siapa? Tapi ini Bu Anggita sepertinya ingin Yuk, silakan. berpendapat ini, Prof. Bagaimana, Bu? Izin. Ya, terkait tadi itu yang tentang eksploitasi alam. Ada yang menarik dari bukunya Coleman ini di bab Law Economics bab kedua ya, tentang subjectivism and realism in constitutionalism. Ada kata-kata yang menarik. The law must mimic the market. Artinya hukum harus mengimitasi pola behavior dalam pasar. Pertanyaannya adalah kalau di Indonesia market apa yang kita mimicking? Sepertinya masih mimicking pola market di dunia negara ketiga, yaitu bergantung pada eksploitasi untuk ekspor dan lain sebagainya. Jadi kita tidak punya bargaining position. Kembali lagi, kita tidak punya bargaining position di dalam global. Jadi kecuali kalau misalnya kita sudah punya mata uang kita yang menguasai dunia seperti dolar US. Kemudian kita punya kekuasaan secara politik sebagai negara adidaya, atau kita menguasai mungkin hampir seluruh Asia. Mungkin kita bisa, atau mungkin dalam segi internal kita sudah mempunyai kesejahteraan yang cukup tinggi sebagai negara maju. Namun tidak seperti itu yang terjadi. Maka ditambah dengan sumber daya dan juga kesadaran mengenai ekosentrisme itu juga kurang, dan lebih banyak ke antroposentrisme, itu akan memperparah eksploitasi bumi. Yang kembali lagi pertanyaannya, the law must mimic the market. Which market that we making right now? Itu sih pertanyaan. Itu yang saya ingin memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anggita. Bagaimana, Prof? Mengingat ini juga waktunya sudah mendekati pukul 9. Ya, ini saya terbantu sekali dengan penjelasan calon doktor kita ya. Bu Anggita ini dari Undip ya, dosen Undip ya. Ini banyak teman-teman calon doktor, bahkan doktor di sini banyak itu. Saya persilakan, ada yang ingin ini. Pak Tristam, ngomong dong ini. Terus ngomong juga ya. Ini lebih tertarik pada komentar tentang HI ya. Oh ya, Memang sekarang seolah-olah HI itu tidak berdaya, tapi yang kita lupakan bahwa HI itu tetap berlaku untuk hal-hal yang nggak kelihatan ya. Bahwa diplomasi masih jalan. ya, Jadi kita nggak selalu bisa mengatakan HI tidak jalan karena dalam kasus tertentu diabaikan oleh misalnya Trump gitu. Ya, Trump jangan jadi ukuran gitu. ya, Kalau Trump jadikan ukuran kan seolah semua orang jadi kayak Trump. Di luar Trump itu masih banyak kepala negara yang taat hukum internasional ya dalam perilaku sehari-hari. ya. Sekalipun kalau kita lihat perang ya itu jelas agak susah untuk mengatakan ada hukum di situ ya. Nah itu mungkin kemudian dalam situasi yang ekstrim hukum tuh ada atau enggak? Nah Coleman dan seterusnya kan selalu bicara tentang hukum dalam keadaan yang tidak ekstrim ya. Nah itu juga harus kita perhatikan. Oke, segitu aja dulu ya. Ya, Thank you. benar. Jadi Pak Tristam ini ingin membuat kita melihat bahwa dalam
teori-teori seperti ini seringkali dia tidak menempatkan pada contoh-contoh yang ekstrim ya. Trump itu contoh ekstrim pasti. Dia eksepsional lah ya. Kalau semuanya kita berlakukan dia seperti itu ya memang benar sih. Menganggap ya nggak perlu belajar hukum internasional lagi kesannya gitu. Ujung-ujungnya dalam kondisi tertentu orang pasti akan melihat hukum itu sebagai instrumen yang bisa kita pegang lah ya. Kalau enggak kita mau pegang apa lagi? Jadi hubungan internasional pun pasti harus berpegang pada satu standar-standar yang mungkin bisa menjadi tolak ukur bersama ya. Terlepas bahwa tadi ada saja figur-figur ekstrim yang kemudian mengabaikan standar-standar itu. Tapi tolong pesan tadi jangan dijadikan itu sebagai tolak ukur ya, gitu. Oke, itu sisi positif bagi teman-teman yang ngajar hukum internasional. Minimal tidak terlalu sedih melihat kondisi sekarang. Karena Austin sendiri bilang, hukum internasional itu bukan hukum sebenarnya. Ya karena tadi ya melihat ternyata tidak ada otoritas yang bisa memaksa dia ya dengan menjatuhkan sanksi terhadap itu. Karena di atas negara kan tidak ada otoritas supranegara maksudnya begitu. Itu kalau orang melihat hukum hanya sebatas hukum positif yang berlaku di wilayah satu teritori. Kita jangan setuju sama Trump bahwa kekuasaan itu hanya dirinya sendiri dan Tuhan gitu. Ya, silakan. Ini menarik nih kalau bicara Trump nih bisa ada satu sesi sendiri. Iya, terima kasih Pak Tristan atas pendapatnya. Bagaimana Prof? Apakah masih boleh satu pertanyaan Boleh lagi satu atau? lagi, boleh. Ini waktunya Oh, udah jam 9 ya? iya, satu nggak pertanyaan penutup bagaimana Prof? Boleh. Dari Pak Raino, silakan Pak Raino. Langsung raise hand ini. Oke, mohon maaf telat presentnya. Oh iya. Oke, Prof. Mungkin bukan pertanyaan, tapi semacam pencermatan aja. Mungkin bisa jadi kita saling berbeda, tapi saya ingin mengkritik juga terkait dengan cara pandang Coleman yang mencoba memasukkan moral ke dalam institusional itu sebenarnya malah seperti yang tadi banyak diskusi yang secara garis besar punya potensi manipulasi. Misalkan seperti apa? Apalagi kalau moral yang dimaksud adalah yang sifatnya imanen yang melekat di dalam itu kan sangat bersifat subjektif dan relatif. Kita misalkan menghadapkan pada konsepnya Adam Smith dalam bukan hukum tapi pada ekonomi yang terkenal dengan invisible hand-nya ya, pasar pada invisible hand-nya. Toh itu juga pada akhirnya itu kan juga penilaian baik menurut Adam Smith terkait dengan moralnya. Begitu pula kalau misalkan kita tarik agak jauh ke belakang, misalkan teori negaranya Machiavelli dengan teori negara teror. Untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman itu, ya harus menggunakan teror dengan membuat orang itu takut dan apa. Itu kan bagian dari moral-moral yang saya katakan moral imanen itu bersifat sangat relatif, subjektif, apalagi ketika diinstitusionalkan ya sama saja moralnya Coleman dalam pandangan Coleman ini kemudian mengkooptasi saja begitu dalam pandangan moral yang tidak universal sekali lagi begitu. Mungkin itu saja, itu mungkin sedikit pendapat saya aja Prof. Terima kasih. Tapi saya setuju itu. Jadi itu kan tadi saya tidak menggunakan istilah invisible hand, tapi tadi self-regulating kesannya gitu ya. Pasar itu seperti punya hukumnya sendiri. Sebenarnya Coleman juga tidak percaya sepenuhnya itu. Sebab kalau itu dibiarkan kan kesannya tidak perlu ada intervensi hukum dong. Toh hukum pasar sudah cukup gitu. Tapi dia mengatakan tidak sepenuhnya bisa dipercaya itu. Saya pikir Coleman mungkin agak menjauh ya dari cara berpikir bahwa ada invincible hand di dalam pasar yang bisa diandalkan. Ya, apalagi pakai teori Machiavelli tadi saya pikir juga Coleman menghindari. Karena sebenarnya teori Machiavelli itu kan bukan teori baru ya. Kalau kita bicara dalam hukum Romawi juga ada kan adigium, biarkan mereka benci asalkan mereka taat gitu. Itu mengerikan ya kalau dipakai ya. Orang yang otoriter kan selalu punya jargon kayak gitu. Nggak apa-apa mereka benci saya asal mereka nurut gitu. Wah itu mengerikan. Negara yang seperti itu otoriter sekali. Saya kira Coleman tidak dalam konteks untuk ke sana. Itulah sebabnya dia tadi memberi semacam kata-kata kunci ya. Seperti otonomi individu dan sebagainya itu masih diselipkan di dalam teori dia. Jadi moral imanensi itu mungkin tidak bisa kita sebut subjektif, mungkin lebih pas intersubjektif. Karena intersubjektif itu berarti masih ada kontrol satu sama lainnya. Menuju kepada satu titik yang menjadi kesepakatan bersama. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas Reno, kawan saya waktu kuliah di Surabaya. Terima kasih sudah hadir.
Baik, sudah cukup Prof. Sidarta atau bagaimana? Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Terima kasih banyak Prof. Sidarta, terima kasih rekan-rekan atas antusiasmenya yang luar biasa sampai akhir. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Terima kasih.